Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setiakorp dan juga sahabat di channel Setia Furqan Valid. Hari ini kita akan bahas hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang dia nggak maju-maju, nggak sukses-sukses, cuman gara-gara mindset dalam dirinya. Maka hari ini izinkan saya untuk share ke teman-teman semua tentang satu ilmu yang sangat menarik sekali, yaitu tentang dream. Ya, hari ini kita akan ngomongin tentang dream. Apa bedanya? Coba jawab. Apa bedanya pemimpi dengan apa ya? Pemimpi itu positif atau negatif sih? Coba, kalau saya tanya, Teteh pemimpi, kesannya apa? Negatif. Negatif ya? Ya. Kalau pelamun, oh lebih parah lagi. Ada yang lebih positif lagi nggak dari bandingkan pemimpi? Apa? Apa bedanya pemimpi sama orang yang mewujudkan impiannya? Apa bedanya? Action. Oke, nah teman-teman semua, dream di sini ini banyak jangan sampai salah arti. Banyak orang yang bilang, oh berarti saya harus banyak mimpi. Oh berarti saya harus banyak tidur. Makanya setiap Anda misalnya lihat karyawan Anda, dia harusnya bekerja, dia tidur terus karena dia bermimpi. Gitu ya. Dia mimpi kerjaannya selesai. Dia mimpi dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mimpi. Nah, apa bedanya mimpi? Nah, ada juga mimpi, ada juga impian. Beda nggak? Nah, sebenarnya ini katanya mimpi atau impian. Beda nggak mimpi sama impian? Dia kemarin dia ceritain ke saya tentang mimpinya di malam tadi. Tapi beda ketika saya bilang dia Teh Maya ngomongin tentang impiannya. Beda nggak? Beda. Mimpi sama impian sama-sama dari impi mungkin ya. Tapi beda imbuhan saja, ini sangat berpengaruh dengan apa yang akan terjadi. Maka teman-teman semua, ada salah satu kata-kata dari Walt Disney. If you can dream it, you can achieve it. Ya, saya tulis di sini. If you can dream it, you can achieve it. Tolong diterjemahkan. Gimana, Teva? Jika kamu memimpikan itu, Yes. impian, kamu Yes. akan mencapai itu. Jika kamu mampu memimpikannya, maka kamu dapat meraihnya. Pertanyaannya adalah, kenapa kok saya sampai sekarang nggak pernah achieve it? Kan kuncinya di sini. Kenapa coba teman-teman semua? Jangan-jangan kamu sebenarnya masih mimpi, bukan impian. Ngerti nggak? Terus apa yang membedakan pemimpi sama orang yang punya impian? Betul tadi kata Kang Ahmad, bahwa yang membedakan adalah action. Maka ada yang bilang dream ya atau impian adalah apa coba? Impian sama dengan Cita-cita. atau dream sama dengan impian adalah sama dengan apa coba? Boleh? Cukup cuman go? Yang penting adalah yang berbatas waktu. Hari ini kita sedang berbatas waktu, bukan? Impian atau mimpi? Awalnya cuma mimpi mungkin. Mimpi bisa gitu kita dapetin sekian X, sekian ratus juta. Awalnya mimpi mungkin. Apa yang membedakan mimpi dengan impian? Action. Actionnya diturunkan. Nah, makanya kemarin kita turunkan. Gimana caranya achieve goal?
kita harus nyampe misalnya 1 miliar. Nih, Anda sebagai seorang pengusaha atau di perusahaan Anda misalnya, atau 2 miliar, 100 miliar. Gimana caranya? Turunkan. Setiap bulan, misalnya 1 miliar ingin di-achieve dalam waktu 1 bulan. Berarti turunkan, per hari harus dapat berapa? Berarti per hari harus minimal 30 juta. Supaya dapetin 990, betul nggak? Oh, biar dapetin 900 juta. Kurang nih, oh berarti 33 juta. Semakin Anda jelas, clear untuk bagaimana cara meraih. Nah, jangan lu ngomongin cara meraihnya gimana, jangan. Yang penting Anda tahu dulu apa dream Anda. Karena kebanyakan orang dream aja nggak punya. 2019 kemarin ini selain tim Setiakop ya, karena ini udah saya bimbing. Cung yang punya impian dan menuliskan impiannya di tahun 2019. Cung. 1, 2, 3, 4. Yang bukan menuliskan, cuman ada di otak tapi nggak dituliskan. Dituliskan. Dalam penelitian, ini di Yale University, ternyata dari sekitar 5.000 orang mahasiswa ya yang diteliti di tahun, saya lupa lagi, di tahun 60 atau 80, ternyata 80% dari mereka itu tidak punya impian. Ketika ditanya, kamu punya mimpi? Kamu punya mimpi? Cuman 20% saja yang punya impian. Dan yang lebih parah lagi, dari 20%, misalnya kalau dari 5.000 atau dari 1.000, misalnya 20%-nya berapa? 200, ya kan? 200 orang. Dari 200 ditanya lagi, apakah kamu menuliskan impianmu? Apa jawabannya? 80% menjawab no, cuman ada di mind. 20% saja yang bilang iya. 20 tahun berikutnya di Yale University itu diadakan lagi kuesioner ke 5.000 orang yang waktu itu dites. Ditanya lagi, nggak ditanya sih, tapi diteliti gitu. Apa yang terjadi? Ternyata dari 20%, masih ingat tadi? Jadi udah 20%, 20% dari 20%, itu ternyata mereka punya penghasilan, maaf kalau saya salah, 5-7 kali lipat lebih tinggi ketimbang orang yang nggak punya impian. Paham teman-teman semua? Maka kita nggak akan kemana-mana kalau kita nggak punya impian. Seperti ada orang lari, lari semangat gitu. Lu mau kemana? Nggak tahu. Secepat apapun dia berlari, nyampe nggak ke tujuannya? Tujuannya aja nggak ada. Ngerti nggak? Ini lebih kasar lagi, maaf ya. Lu kuliah S1, S2, S3, terus ditanya lu mau apa? Nggak tahu. Ngabisin waktu, friend, wasting time. Betul nggak? Nah, ini banyak orang Indonesia, dan dalam penelitian katanya 80% orang Indonesia salah masuk jurusan. Nah, mudah-mudahan tim saya nih, Umar, bukan salah satunya, karena Umar dari dulu udah mau ngejar nih, gitu. Saya ingin ke DKV, udah tepat. Nah, tapi beruntung Umar, banyak orang-orang lain di sana yang masuk ke kampus tuh, yang penting gue kuliah. Kenapa kamu kuliah? Dipaksa oleh emak gue, dipaksa oleh bokap gue, nyokap gue, betul nggak? Apa yang terjadi? Mereka nggak jadi seseorang yang ahli di bidangnya. Kenapa? Karena mereka mewujudkan impian orang tuanya, bukan mewujudkan impiannya. Ada orang yang dia tuh inginnya jadi pengusaha, ibu bapaknya dokter, dipaksa untuk jadi dokter. Bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaan saya, bakal jadi orang hebat nggak? Nggak. Mungkin teman-teman tahu siapa sih Tompi? Anda lebih kenal dia sebagai seorang apa? Penyanyi. Padahal dia dokter. Nah, ada lagi Jengklin, masih inget? Yang gitu-gitu. Dokter dia. Tapi dia lebih dikenal sebagai pelawak, gitu ya. Kenapa? Karena yang terjadi adalah mungkin dia dipaksa untuk menjadi seseorang yang dia nggak feel di sana. Mending Jengklin, mending Tompi. Pertanyaan saya, kamu apa? Gitu loh. Udah nggak kuliah, udah nggak jelas mau jadi apa, betul nggak? Maka saya punya buku saya yang judulnya dulu pertama, Jangan Kuliah Kalau Nggak Sukses. Kenapa? Karena banyak orang yang tanpa kuliah pun sukses. Kalau Anda kuliah, harusnya lebih sukses ketimbang orang yang nggak kuliah. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan inspirasi di pagi ini tentang Dream It, You Can Achieve It ya. Nanti saya akan bahas lagi gimana caranya meraih impian. Ini saya baru ngomongin tentang dream awal.
Ya, nanti kalau kita udah bahas tentang gimana cara mewujudkan impiannya, nanti kita ada di sesi selanjutnya. Tetap di channel Setia Forkonwari. Jangan lupa subscribe. It's a revolution.